Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 671-675. Memasuki klub, Gu Chen masih duduk di barisan depan. Orang-orang dari keluarga Tian, keluarga Chen, dan keluarga Wang sudah duduk di pinggir aula. Tuan Muda Gu. Ada di sini. Teriak Tuan Tian dari samping. Kami datang. Dia berlari menuju tempat duduk ini. Banyak orang di sekitarnya mulai bergumam ketika mereka melihat Gu Chen dan yang lainnya duduk di kursi barisan depan. Beberapa bahkan berteriak langsung pada Gu Chen dan yang lainnya, menyuruh mereka pergi. Hei! Bisakah orang-orang dari Provinsi Barat Daya di depanku duduk di depan? Apakah kamu punya uang? Ini yang termurah di sini mulai dari 30 juta, apakah kamu yakin pantas duduk di sini? Apa kamu begitu bodoh dengan peraturan di Provinsi Barat Daya? Mungkin kamu keluar dari pedalaman dan mengira kamu adalah kaisar naga sungguhan. Kepala keluarga Chen sudah sangat marah sehingga dia ingin mengutuk, tetapi Gu Chen menghentikan mereka berdebat dengan sekelompok orang ini. Jika mereka membalas sekarang, mereka pasti akan membangkitkan kemarahan banyak orang. Siapapun yang mengatakan Provinsi Barat Daya miskin pada dasarnya belum pernah ke Provinsi Barat Daya. Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar wilayah ibu kota provinsi ini sangat terbelakang. Separuh dari kota-kota provinsi masih berada pada tahun 1980-an dan 1990-an, dan hanya 89 kota setingkat prefektur yang mengumumkan bahwa mereka telah keluar dari kemiskinan. 30 dari 100 kabupaten termiskin di negara ini berada di Provinsi Barat Daya. Ibu kota provinsi menempati 30% kabupaten yang dilanda kemiskinan di negara ini, sehingga memberikan kesan kepada semua orang bahwa Provinsi Barat Daya terlalu terbelakang dan miskin. Hanya kota Jiangsu dan Sichuan yang dianggap sedikit lebih berkembang, tetapi kedua tempat ini dibangun atas upaya seluruh provinsi. Sial! Ini keterlaluan. Apakah kita dari Provinsi Barat Daya begitu tidak populer? Kata kepala keluarga Chen dengan marah. Kepala keluarga Wang juga berbisik dari samping, berhentilah mengatakan beberapa patah kata, ini bukan pertama kalinya, ini sudah biasa. Kamu lupa terakhir kali, kita juga tokoh terkemuka di ibu kota provinsi, dan kita adalah disatukan dengan keluarga lini kelima lainnya. Mari kita duduk bersama, ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Tentunya ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Anda akan tidak disukai kemanapun Anda pergi jika Anda tidak memiliki kemampuan. Bahkan jika keluarga Chen, keluarga Wang, dan keluarga Tian dibawa ke provinsi manapun di negara ini, mereka pasti tidak akan terlalu buruk, apalagi menjadi yang terbaik. Setidaknya itu adalah keluarga dengan aset ratusan miliar. Di luar Provinsi Barat Daya, orang-orang membencinya karena dia bahkan tidak bisa memegang sumpit. Lakukan urusanmu sendiri dengan baik. Baik atau buruk, kamu punya pendapatmu sendiri. Gu Chen memegang tangannya dan tersenyum ringan. Mereka dapat duduk di barisan depan hari ini hanya karena bantuan Tuan Lu, jika tidak, keluarga Tian, Gu Chen, dan yang lainnya harus duduk di belakang. Segera, Shen Lang juga memimpin orang-orang ke depan. Dapat dimengerti jika seseorang dengan statusnya duduk di baris pertama, dan tentu saja tidak ada yang akan mengatakan apapun. Ada juga sekelompok adik laki-laki di belakangnya, dan banyak keluarga dari keluarga kelas bawah hingga atas dengan senang hati mengikuti keluarga Shen. Apalagi jika keluarga Shen kali ini mendapatkan api Ganoderma dan berhasil menikahi keluarga Ye, kekuatan dan status keluarga Shen mungkin akan meningkat tajam. Bahkan keluarga Murong di utara pun harus memperhatikan pernikahan antara keluarga Shen dan keluarga Ye. Nyatanya, keluarga Murong sangat senang melihatnya. Keluarga Ye adalah cabang kuat dari keluarga Murong. Jika keluarga Shen ditambahkan ke dalam keluarga Murong akan menjadi semakin hegemoni di utara selama 100 tahun ke depan, dan hampir tidak ada yang bisa menantangnya. Ketika Shen Lang melewati posisi Gu Chen, dia diam selama beberapa detik. Wah, saya harap Anda adalah lawan yang terhormat. Tapi jangan menyerah terlalu cepat, jika tidak maka akan terlalu membosankan. Shen Lang berdiri di tepi lorong dan mencibir. Gu Chen bahkan tidak melihatnya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung, jangan khawatir, aku akan menemanimu sampai akhir permainan hari ini. Bagus sekali. Akhirnya, ada seseorang yang berbicara kata-kata keras dari Provinsi Barat Daya. Kalau begitu saya harap Anda bisa terus tegar. Kita lihat saja nanti. Shen Lang memelototinya dengan tajam, dan Gu Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Udara membeku selama beberapa detik, dan Shen Lang pergi dengan enggan. Setelah dia pergi, semua orang menghela nafas lega. Itu membuatku takut setengah mati. Tuan Muda Gu sungguh luar biasa. Hanya kamu yang berani berbicara dengan Tuan Muda Shen seperti ini begitu lama. Bahkan Tuan Ketujuh pun tidak berani berbicara dengan Tuan Muda Shen seperti ini.
Meskipun Gu Qiye dikenal sebagai pemimpin tertinggi di Provinsi Barat Daya, ketika dia menghadapi keluarga kaya Sen, dia sangat merendahkan diri dan menyapanya dengan sopan. Justru karena kelakuannya itulah ia langsung merusak kesempatan keluarga lain di bawahnya untuk bersosialisasi di luar. Pemimpin tertinggi di Provinsi Barat Daya mengangguk dan merendahkan diri di luar, jadi sosok luar biasa apa yang ada di ibu kota provinsi ini yang dapat dijadikan panutan oleh orang lain. Masa lalu adalah masa lalu, dan masa depan adalah masa depan. Jika kamu ingin orang lain mengagumimu, kamu harus belajar menghargai dirimu sendiri terlebih dahulu. Gu Chen duduk di kursi, mengaitkan tangannya, melihat ke depan dan berkata dengan lembut. Tuan Tian, kepala keluarga Chen, kepala keluarga Wang, dan kepala keluarga Tan semuanya mengangguk sedikit ketika mendengar kata-kata Gu Chen. Pemuda ini tidak kalah dengan anak-anak dari keluarga kaya dalam hal momentum, dan tidak kalah dengan kekuatan keluarga kaya dalam hal kemampuan, namun ia tidak tahu apakah kekuatannya cukup. Sekelompok besar orang yang menonton kesenangan di belakangnya tidak merasa itu adalah masalah besar sama sekali. Cek, lihat. Saya tidak tahan dengan situasi saat ini di Provinsi Barat Daya. Pemuda itu tampaknya memiliki status yang sangat tinggi di Provinsi Barat Daya. Saya dengar dia baru saja tiba di Provinsi Barat Daya beberapa bulan yang lalu. Segera setelah dia datang, dia pindah ke Jiangsu. Setelah diperlakukan dengan tinggi, dia pergi ke kota Sichuan dan memusnahkan Tuan Gu sepenuhnya. Bodoh sekali. Apakah ini masa lalu? Tidak peduli seberapa kuat si kecil, kemampuannya tetap terbatas. Jika dia begitu merajalela, dia tidak takut dicekik di buayan. Hei! Provinsi Barat Daya mungkin kali ini akan berada di tangan anak muda ini. Apakah Tuan Gu Qi begitu bodoh? Saya baru saja melihat wajah Tuan Sen tidak begitu baik. Tampaknya apa yang terjadi kemarin masih mengganggunya hari ini. Hanya anak-anak muda bodoh di Provinsi Barat Daya yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Segera, ketika semua orang sedang berdiskusi, terdengar suara lain di luar pintu. Ternyata Ye Dongqing ada di sini. Hari ini, dia mengenakan pakaian dalam hitam dan putih, dan dia berjalan dengan roh peri, memberikan perasaan yang sangat elegan kepada orang-orang. Selain itu, riasannya sangat indah hari ini, dan dia menarik perhatian semua orang begitu dia memasuki tempat kejadian. Apa artinya menoleh ke belakang dan tersenyum menawan? Istana ke-6 tak berwarna, ini dia. Begitu dia muncul, semua wanita menunjukkan ekspresi terkejut di mata mereka. Dia berjalan menuju depan karpet merah. Dengan identitas dan status Ye Dongqing, dia pasti berada di barisan depan, jadi dia tidak perlu melakukan reservasi. Saat dia berjalan menyusuri lorong, semua orang bergumam pelan. Apakah menurut Anda Nona Ye menyukai Tuan Sen atau anak laki-laki dari Jiangsu itu? Tuan muda Sen pasti ada di depan. Di mata saya, mereka telah menjadi sepasang kekasih sejak lama, dan kedua keluarga berada dalam keadaan yang sama. Jika mereka bersama, jika demikian, itu bisa dibenarkan. Siapa pria dari Jiangsu itu, ingin mencuri wanita dari Tuan Sen? Dia sudah cukup terhormat. Dia tidak berpikir dia bisa berdiri dengan seorang wanita, kan? Lihat, lihat. Nona Ye berjalan menuju Tuan Sen, apa yang saya katakan, gadis Phoenix ini hanya bisa ditandingi pria naga, bagaimana dia bisa dijodohkan dengan bebek rumput? Mereka melihat Ye Dongqing berjalan menuju barisan depan. Berjalan mendekat, Sen Lang melihatnya datang dengan pandangan sekelilingnya, dan tanpa sadar meluruskan kerah bajunya. Kursi di sebelahnya sudah penuh orang, tapi hanya ada 2 kursi di sebelah Sen Lang. Semua orang mengira Ye Dongqing akan duduk di sebelah Sen Lang, karena kursi di baris pertama sudah penuh. Jadi masih ada tempat tersisa di sebelahnya. Tapi setelah Ye Dongqing berjalan ke tepi, dia berhenti. Dia tidak melangkah maju lagi, tetapi mundur ke baris ke-6, yaitu baris tempat Gu Chen dan yang lainnya duduk. Paman Chen, bolehkah aku bertukar tempat denganmu? Ye Dongqing memandang kepala keluarga Chen dan berkata dengan lembut. Faktanya, ada 2 kursi kosong di dekatnya, tetapi itu berada di pojok. Posisi kepala keluarga Chen tepat di sebelah Gu Chen, jadi niat bertukar pikiran dengannya cukup jelas. Ini. Oke. Nona Ye, silakan duduk. Setelah mengatakan itu, kepala keluarga Chen berdiri dan berjalan ke sudut ruangan. Bagaimanapun, dia adalah peran pendukung dalam lelang hari ini, dan itu akan sama dimanapun dia duduk. Gu Chen menoleh dan menatapnya dengan senyum tipis dan berkata, kenapa? Apakah kamu tidak terbiasa setelah meninggalkan suamimu? Ya. Dibandingkan dengan tatapan pahit Sen Lang, menurutku kamu yang masih terlihat tidak tahu malu lebih enak dipandang. Ye Dongqing memegang tangannya dan berkata dengan genit. Jangan malu. Bersikaplah lebih berani dan terus terang. Lagi pula, kamu sudah lebih dari setengah di depan banyak saingan cinta. Ayolah, ini hanya masalah waktu sebelum kamu menangkapku. Gu Chen berkata sambil menyeringai.
Jika ini adalah saat mereka pertama kali bertemu, Ye Dongqing pasti akan menamparkan mulut besarnya. Tapi sekarang dia tidak tahu bagaimana melakukannya lagi. Mungkin dia terlalu sering mendengarnya. Dia berubah dari rasa jijik dan penolakan di awal menjadi mati rasa di kemudian hari. Ye Dongqing memutar matanya ke arah pria ini, membencinya hanya dengan satu pandangan, jika kamu terus mengomeliku, aku akan pergi. Oke, oke. Aku hanya mengerti dalam hatiku. Aku tidak akan mengatakan hal seperti ini selanjutnya pada waktunya. Ini dia. Selamatkan mukamu. Kata Gu Chen sambil tersenyum buruk. Ye Dongqing sangat marah hingga dadanya naik turun beberapa kali, tapi dia terlalu malas untuk marah pada pria ini. Setelah mengenalnya begitu lama, Ye Dongqing sangat bahagia kecuali satu hal, yaitu kapasitas paru-parunya meningkat pesat. Pelelangan secara bertahap mulai berlangsung. Ribuan kursi di aula sudah penuh, namun orang masih terus masuk, dan masih banyak orang meski berdiri. Gu Chen juga berbalik dan melihat lebih dekat. Beberapa orang beragama Buddha, beberapa penganut Tao, dan beberapa berasal dari keluarga Yin yang paling dibenci Lan Wancheng. Setidaknya harus ada lebih dari 40 pasukan Jianghu yang hadir hari ini, yang menunjukkan betapa besarnya lelang ini. Ada banyak orang di sini hari ini. Gu Chen juga bergumam dengan suara rendah. Ye Dongqing juga mengangguk sedikit, hari ini, semua kekuatan datang, dan tampaknya mereka semua ada di sini untuk mendapatkan harta karun itu. Bagaimana jika, mungkin mereka ada di sini untukmu, bukan harta karun itu. Detik berikutnya Ye Dongqing menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin, saya bukan bayi. Kamu milikku, dan bukan milik mereka. Pergi. Ye Dongqing menginjak keras pria ini dengan sepatu hak tingginya. Tuan Tian di sebelahnya selalu tersenyum dan menahan tawanya. Ada sesuatu yang terjadi. Kamu sudah memikat hatinya. Apa yang terjadi dengan Tuan Shen? Sebentar lagi, pelelangan akan diluncurkan secara resmi, jadi saya tidak dapat menemukan tempat duduk juga berhak untuk menawar. Selama Anda membawa cukup uang hari ini, Anda juga dapat mengambil barang dari tahap ini. Awalnya, Gu Chen tidak terkesan dengan beberapa item dalam lelang. Itu mulai dengan beberapa barang antik untuk menggugah selera orang banyak, namun masih banyak orang yang membelinya. Masih banyak ahli yang suka mengoleksi kaligrafi dan lukisan barang antik di atas panggung. Sebuah barang ditampilkan, kelihatannya sudah sangat tua, tapi penunjuk di tengah kompas masih bisa bergerak. Yang terpenting kompas itu berwarna ungu dan bagian tengahnya terbuat dari kayu sepertinya umurnya tidak kurang dari 500 tahun. Apakah semua orang menyukai piring kaca ungu dan emas ini? Harga awalnya 6 juta, yang merupakan senjata ajaib yang disimpulkan oleh Liu Bowen saat dia membantu Zhu Yuanzhang menaklukkan dunia. Pembawa acara berkata dengan lembut sambil memegang mikrofon. Senjata ajaib Liu Bowen juga berasal dari dinasti Ming. Tampaknya 500 tahun kurang dari perkiraan. Harta karun yang tidak terlihat bagus bukan berarti tidak ada seorang pun menyukainya. Mungkin banyak orang yang belum paham betapa sedikit emas dan beberapa berlian batu akik kecil bisa bernilai 6 juta. Banyak pemimpin bisnis dan beberapa orang kaya pada dasarnya iri ketika melihat harta karun ini, membelinya sepertinya tidak banyak gunanya. 7 juta. Gu Chen mengangkat tanda itu dan berkata dengan lembut. Semua orang berbalik dan melirik ke arah Gu Chen. Mungkin tidak ada yang mengerti bahwa seseorang sebenarnya menawarkan 7 juta untuk membelinya. Sepotong benda tua. Ketika semua orang menertawakan Gu Chen karena bodohnya, pendeta Tao tua yang berdiri di belakang melirik ke belakang dengan mata cerah. Perasaan ringan di punggungnya langsung membuat Gu Chen menoleh ke belakang, dan matanya bertemu dengan mata pendeta Tao tua itu. 8 juta. Pendeta Tao tua itu mengelus jenggotnya dan terkekeh. Gu Chen mengerutkan kening saat mendengar ini. Jelas sekali, pendeta Tao tua ini datang ke sini untuk mencari kompas ini. Kebanyakan orang meremehkan kayu busuk yang berusia ratusan tahun ini, tetapi di mata para biksu, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Bagaimana Liu Bowen menggunakan benda ini untuk menenangkan dunia demi Zhu Yuanzhang? Pasti ada banyak misteri di kompas ini, dan tulisan di atasnya bisa dipelajari untuk waktu yang lama. Saya pikir tidak ada yang akan menghargainya, tetapi siapa yang tahu bahwa Gu Chen benar-benar melihat keanggunan di dalamnya. Tentu saja, Gu Chen tidak memahaminya dengan baik. Dia baru saja mendengar bahwa Liu Bowen telah menggunakannya. Jika dia membelinya kembali dan memberikannya kepada Lan Wancheng, dia mungkin akan sangat senang. Dikatakan bahwa karangan bunga pertama yang diterima seseorang mungkin ada di pemakamannya sendiri. Sungguh canggung memberi bunga di antara laki-laki. Dia kebetulan melihatnya, dan Gu Chen juga berpikir untuk membelinya dan memberikannya kepadanya. Ini bisa dianggap berjalan keluar dan tidak melupakan saudara jahatnya. 9 juta. Gu Chen mengangkat tanda itu lagi dan berteriak. Ye Dongqing menatap kosong ke samping, apakah kamu gila? Tidakkah kamu melihat bahwa barang ini sangat populer? Membeli barang yang sia-sia. Saya pikir 100.000 yuan terlalu mahal,
Tetapi kamu benar-benar membayarnya 9 juta, bukankah itu bodoh? Saya juga seorang pengusaha, dan saya tidak pernah berbisnis dengan kerugian. Jika saya bisa memenangkan 9 juta, itu tidak akan rugi. Gu Chen tersenyum tenang. Pendeta Tao tua itu juga membisikkan sesuatu kepada beberapa murid di sebelahnya, kemungkinan besar membahas masalah uang. Bagaimanapun, pendeta Tao ini tidak sekaya biksu. Jika 9 juta ingin ditingkatkan, Gu Chen mampu membelinya, tetapi tidak pasti apakah mereka mampu. Di barisan depan. Ketika Shen Lang melihat Gu Chen menawar, dia juga mengedipkan mata pada pria di sebelahnya. Segera pria itu bangkit dan berjalan ke barisan belakang. Barisan belakang. Pria parubaya berjas hitam mengambil jalan memutar ke belakang dan menemukan pendeta Tao. Ini cek dari tuan mudaku untukmu. Jumlahnya 10 juta. Cepat dan lanjutkan penawaran. Shen Lang mengirim seseorang untuk memeriksa berapa banyak likuiditas Gu Chen saat ini. Ini hanya lebih dari 100 juta. Dia menghabiskan puluhan juta untuk membeli kayu, dari mana dia mendapatkan uang untuk terus bermain. Hanya pendeta Tao tua ini yang tertarik dengan kayu ini. Jika dia terus menawar, Gu Chen pasti akan terus mengikuti harganya dan menghabiskan terlalu banyak uang orang ini di sini. Tuan, seorang biksu Tao yang malang tidak akan melakukan hal seperti ini. Jika aku mampu membelinya, belilah. Jika aku tidak mampu membelinya, jangan membelinya. Pendeta Tao tua itu tersenyum ringan dan berkata, meskipun begitu saya tidak tahu apakah tuan muda Anda memiliki hubungan apapun dengan pemuda ini. Apa dendam yang ada, tapi dengarkan saya, belum terlambat untuk mundur dari tebing. Tuan muda berkata, Anda hanya perlu terus menawar. Anda tidak perlu membayarnya kembali, dan keluarga Shen kami akan bertanggung jawab untuk uang. Jangan ditolak. Apakah para kultivator Tao adalah tipe orang yang mudah diancam? Jika Anda memberitahu saya dengan baik, sangat mungkin pendeta Tao tua ini akan terus menawar, tetapi pria parubaya ini memperlakukannya dengan baik dan berkuasa, bisakah pendeta Tao menanggungnya? Tidak menawar. Kata pendeta Tao tua itu dengan suara yang dalam sambil mengangkat tanda itu. Ketika pembawa acara di atas panggung melihat ini, dia mengangguk sedikit, selamat kepada Tuan Gu dari Jiangsu karena telah mendapatkan koleksi ini, piring berlapis emas ungu. Di barisan belakang, pria parubaya berjas dan sepatu kulit mendengar pendeta Tao tua mengatakan ini. Begitu dia mengatakan itu, dia sangat marah hingga dia akan meledak. Kamu benar-benar berani melawan keluarga Shen. Aku ingin tahu apakah kamu, seorang lelaki tua yang canggih, menjadi tidak sabar. Pria parubaya berjas dan berdasi berkata dengan suara yang dalam. Tetapi pendeta Tao tua itu tersenyum genit dan sama sekali tidak menganggap serius pria ini, jangan katakan itu tuan muda Shen Anda. Bahkan jika Tuan Shen datang ke sini, dia tidak berani berbicara seperti itu kepada saya. Itu hanya feng shui dari keluarga Shen Anda, saya membantu Anda melihat semuanya. Kamu. Apakah kamu tahu Qiyu? Pria itu segera berkata dalam diam. 10 tahun yang lalu, keluarga Shen membangun kembali rumah leluhur mereka. Konon 2 ular, 1 hijau dan 1 putih, digali di bawah fondasi diincar oleh politisi, dan bisnis mereka anjlok. Dengan kondisi inilah mereka menemukan seorang pendeta Taoisme. Tidak ada yang pernah melihat seperti apa rupa Tao ini, mereka hanya mengenalnya sebagai guru Tao Qiyu. Hasilnya, setelah mantra sederhana yang diucapkan oleh guru Tao Qiyu, 2 toples ditemukan dan dikubur 30 mil jauhnya dari rumah leluhur. Sejak saat itu, bisnis keluarga Shen menjadi lancar dan semuanya berjalan baik tanpa masalah. Oleh karena itu, keluarga Shen selalu sangat menghormati Tao Qiyu, tetapi pendeta Tao ini suka bepergian keliling dunia dan terlalu misterius, kecuali Tuan Shen, tidak ada yang tahu seperti apa dia. Karena kamu tahu. Keluar dari sini. Pendeta Tao Qiyu memelototi pria itu dan berkata dengan marah. Pria itu segera berjalan kembali ke barisan depan dengan sedih. Meskipun Gu Chen tidak menghabiskan terlalu banyak uang, 9 juta tidaklah terlalu sedikit. Pelelangan berlanjut. Gu Chen tidak terlalu tertarik pada beberapa item berikutnya, tetapi orang-orang dari faksi lain sepertinya sangat menyukainya. Teriakan di tempat tersebut juga sangat intens. Beberapa harta telah dihargai ratusan juta, tetapi banyak kekuatan masih tidak berniat melepaskannya dan terus membayar lebih. Kecuali kompas yang dilelang Gu Chen agak dingin. Setelah beberapa saat, harta-harta lainnya pada dasarnya mendapat perhatian dari banyak kekuatan. Tapi salah satu harta karun menarik perhatian Gu Chen. Meskipun buku ilahi tanpa batas ini hanya memiliki jilid pertama, jika Anda dapat memahami esensi di dalamnya, jilid pertama ini akan cukup untuk meningkatkan kekuatan para praktisi dari semua lapisan masyarakat. Buku ini ditulis oleh Fang Qingzi dari Sekte Tianyi lebih dari 600 tahun yang lalu. Harga awalnya 10 juta. Kata pembawa acara lirih sambil memegang mikrofon. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dari sekte tersembunyi di sekitar mereka mulai bersemangat.
Sangat mungkin seseorang telah memperoleh jilid kedua dari kitab ilahi tanpa batas dan ingin mendapatkan jilid pertama. Konon buku itu sebenarnya adalah metode kekuatan batin, namun kekuatan batin ini jauh lebih dahsyat dari metode kultivasi biasa. Orang telah mencarinya selama ratusan tahun sejak zaman kuno. Ini sudah merupakan buku yang tidak lagi dicetak, tetapi hanya mereka yang ditakdirkan yang dapat memahaminya. Anda mungkin tidak dapat membaca buku ini jika Anda memahaminya. 11 juta. 13 juta. 16 juta. Sekarang harga yang diminta meningkat jutaan, dan Gu Chen ingin menaikkan harga. Dia melirik buku ilahi tak terbatas di atas panggung dan bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi. Itu cahaya biru muda. Apa yang kamu lihat? Ye Dongqing melihatnya menatap ke panggung dan berkata dengan marah, bukankah kamu tertarik dengan stoking hitam cantik itu? Benar saja, tidak ada orang yang bisa menolak kekuatan stoking hitam. Bagaimana saya bisa merawat sutra hitam? Sebelum Gu Chen menyelesaikan kata-katanya, Ye Dongqing telah merentangkan kakinya, dengan sengaja membungkuk, dan menggerakkan tangannya dari pergelangan kaki sedikit demi sedikit. Orang baik. Setelah duduk di tepi begitu lama, Gu Chen tidak terlalu memperhatikan apa yang dikenakan Ye Dongqing. Itu masih stoking hitam. Brengsek. Gu Chen menelan ludah, saya bukan orang seperti itu, saya seorang pria sejati. Seorang pria sejati menatap stoking hitam seseorang. Ye Dongqing tersenyum dan berkata dengan dingin. Dia menoleh dengan enggan dan terus melihat ke panggung, ngomong-ngomong, ketika kamu membaca buku itu. Apakah itu bersinar? Bersinar. Kamu marah dan berhalusinasi. Ayolah. Bukankah itu hanya buku yang sangat tua? Saya tidak tahu mengapa masih banyak orang yang menyukainya. Buku itu, sejujurnya, mungkin bisa hancur jika disentuh. Kertasnya pasti sangat sedikit lapuk. Melihat gambar yang diproyeksikan, kulit terluarnya sudah terkelupas. Jika Anda membeli ini, Anda mungkin harus berhati-hati saat membukanya. Tidak bisakah kamu melihat? Gu Chen membenarkan dengan suara rendah dan bertanya lagi. Wajah Ye Dongqing penuh dengan keraguan, tidak bisakah kamu melihat apapun? Dia tidak menjawab, tetapi berbalik dan bertanya lagi kepada Tuan Tian. Jawabannya sama dengan jawaban Ye Dongqing, sangat usang dan membosankan seperti yang dikatakan Gu Chen. Sekarang harga lelang telah naik menjadi 60 juta. Tidak ada yang menyangka ada orang yang akan menawar begitu tinggi untuk ini. Dan itu belum berhenti. 70 juta. Gu Chen mengangkat tanda itu dan berteriak pelan. Kali ini, mata semua orang kembali tertuju. Satu lagi bergabung dalam penawaran. Tapi sebelum Gu Chen bisa mengatur napas, sebuah suara datang dari belakang. 100 juta. Setelah mendengar ini, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Rumput. Betapapun berharganya buku ini, harganya hanya setengah jilid. Melihat ke belakang, itu adalah guru Tao Qiu dengan jubah Tao abu-abu. Oke. 100 juta sekali. 100 juta dua kali. 100 juta tiga kali. Terjual. Tuan Qiu, silakan pergi ke meja depan untuk memeriksa dan mengambil koleksi ini. Gu Chen juga merasa tidak layak menghabiskan 100 juta untuk membeli barang ini. Hei! Sayang sekali. Gu Chen diam-diam menepuk pahanya dan mendesah pelan. Ye Dongqing, yang duduk di sebelahnya, tampak curiga. Oh. Itu hanya buku rusak. Kamu menawar dan menyimpan, jadi apa gunanya? Kamu tidak mengerti urusan laki-laki. Buku itu mungkin di mata banyak orang tidak ada gunanya dan kondisinya bobrok. Kalaupun ingin membacanya, Anda harus hati-hati karena takut rusak. Apa yang bisa bernilai 100 juta untuk mendapatkan sesuatu seperti ini yang bisa dirobek-robek tanpa dipedulikan? Pendeta Tao Qiu dengan cepat menurunkan buku ilahi tak terbatas dari panggung, dan ketika dia berjalan ke lorong Gu Chen, dia tinggal di sana selama 2 detik. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakannya dan terus berjalan kembali ke barisan belakang. Tindakannya sangat rahasia, dan mungkin sulit dideteksi jika seseorang tidak memperhatikannya. Segera, ini telah mencapai bagian yang paling penting dan menarik. Saatnya melelang Ganoderma api. Terlihat jelas banyak penonton yang mulai berbisik. Tampaknya api Ganoderma memang ditempatkan di akhir sebagai harta karun terakhir. Tanpa kekuatan finansial apapun, akan sulit untuk mengambil benda ini dari sini hari ini. Keluarga Ye menginginkannya, keluarga Shen menginginkannya, Gu Chen menginginkannya, dan banyak keluarga kaya dan tersembunyi juga menginginkannya. Jika banyak orang yang menginginkannya, bukankah harganya akan meroket? Setidaknya Gu Chen harus rela mempertaruhkan segalanya hari ini. Meski biayanya 10 miliar, dia masih harus merebut Ganoderma api ini hari ini. Yang dia takutkan adalah dia tidak akan bisa mendapatkan dengan harga 10 miliar. Bagaimanapun, baik keluarga Ye maupun keluarga Shen bukanlah teman baik. Koleksi berikut juga merupakan harta karun yang paling diperhatikan semua orang, dan itu adalah Ganoderma api.
Pembawa acara berdiri di atas panggung dengan mikrofon dan terkekeh, harga awal adalah 80 juta. Saat ini, seluruh tempat berada dalam keadaan panik. Orang baik. Saya tahu barang ini mungkin agak mahal, tapi saya tidak menyangka harga awalnya setinggi itu. Harga awal ini saja sudah membuat banyak orang patah semangat. Karena harganya sangat mahal dan berapa banyak orang yang berani menawar harga awal, harga transaksi mungkin akan beberapa kali lebih tinggi dari harga awal. Ya Tuhan! Ini hanya Ganoderma api, dan harga awalnya 80 juta. Kamu pasti punya uang. Harga awal 80 juta itu terlalu mahal. Bahkan Qianshan Snow Lotus dan Centennial Ginseng tidak semahal itu. Ya Tuhan! Siapa yang mampu membeli ini? Bagaimana menurutmu? 80 juta ini hanyalah harga awal. Akan sangat bagus jika Anda bisa membelinya. 100 juta. Shen Lang memimpin dalam menaikkan tanda itu dan berkata dengan suara yang dalam. Mata semua orang kembali tertuju padanya. Keluarga Shen diakui sebagai kuda hitam dalam lelang ini. Tidak hanya itu, setelah penawaran, dia juga kembali menatap Ye Dongqing. Bukankah sudah jelas bahwa saya menghabiskan uang hanya untuk Anda? Suara seseorang yang bermain mulai pelan. Jika Shen Lang mengambil tindakan, itu berarti orang lain pada dasarnya tidak memiliki peluang. Bahkan jika masih ada orang yang ingin menawar, mereka masih harus mempertimbangkan apakah mereka layak bersaing dengan keluarga Shen. Karena tidak ada yang menawar, saya hanya bisa memberi selamat kepada Tuan Shen. 120 juta. Pada saat ini, Ye Dongqing mengangkat tanda itu dan berkata dengan suara yang dalam. Mata semua orang menyatu dan tertuju padanya lagi. His. Bukankah kamu bilang Nona Ye dan Tuan Shen sudah saling menyayangi? Kenapa masih menawar? Kamu tidak tahu apa-apa. Bagaimana jika Nona Ye, jika dia benar-benar menyukai Tuan Shen, mengapa dia tidak duduk di depan dan justru duduk di sebelah pria lain? Apakah Anda melihat apa yang Nona Ye kenakan hari ini? Dia mungkin memakainya untuk pria itu. Shen Lang di barisan depan juga menoleh untuk melihat Ye Dongqing dengan kaget dan berkata dengan suara yang dalam, King Er, kamu tidak perlu menawar, saya bisa membelikannya untuk Anda. Ini dari keluarga Ye. Jangan khawatir, Tuan Shen, keluarga Ye kami masih mampu membeli ini. Ye Dongqing berkata dengan dingin bahkan tanpa melihat ke arah dia. Apakah kamu yakin? Tentu. Shen Lang langsung mengangkat tanda itu lagi, 200 juta. Ini mendidih lagi. Lihat, ini disebut orang kaya, dan setiap penambahan bernilai puluhan juta. Ye Dongqing juga mengerutkan kening. Bukan karena dia tidak mampu membayar uangnya, tetapi jika dia terus membayar, dia pasti akan terus menambahkan lebih banyak uang. Maaf, Nona Ye, apakah Anda masih berencana untuk menawar? Pembawa acara di atas panggung terkekeh. Jika Anda tidak melanjutkan, maka barang ini akan diberikan kepada Shen Lang. Pada akhirnya, keluarga Shen akan datang ke keluarga Ye dengan Ganoderma api untuk melamar. Ye Dongqing menghabiskan uang hari ini akan menjadi akhir. Keluarga Ye mendapatkan Ganoderma api. Aku. Tepat ketika Ye Dongqing hendak menaikkan harga, Gu Chen meletakkan kakinya dan berbisik, 210 juta. Semua orang saling memandang serempak. Bahkan Ye Dongqing tercengang. Matanya sangat rumit. 250 juta. Segera, Shen Lang berteriak lagi dari barisan depan. Gu Chen juga perlahan mengangkat tanda, 260 juta. Bagaimanapun, Gu Chen akan menambahkan 10 juta, tidak lebih, tidak kurang. Tidak akan pernah semulus ini bagi Shen Lang untuk mendapatkan benda ini. Dia sendiri juga tahu bahwa Shen Lang benar-benar bertekad untuk mendapatkan Ganoderma api. Jika Gu Chen menaikkan harga, dia akan terus menaikkannya. Melihat kedua belah pihak bertarung, semua penonton menahan napas dan tidak berani mengatakan apapun. Mungkin bersemo provinsi Barat Daya menipu dirinya sendiri. Melihat seluruh penonton, satu-satunya yang bisa menantang Shen Lang adalah Gu Chen. Saat ini, mata Shen Lang menunjukkan ekspresi ingin membunuh. Dia sangat ingin membunuh Gu Chen. Tanpa anak ini menimbulkan masalah, dia sudah mengambil Ganoderma api dan melamar langsung ke keluarga Ye. Maaf, aku mengatakannya. Aku pasti akan menemanimu sampai akhir hari ini. Betapa kayanya keluarga Shen Anda, betapa beraninya saya hari ini. Ayo menunggang kuda. Gu Chen memegang tangannya dan berkata dengan nada arogan. Banyak orang yang diam-diam mengacungkan jempol saat mendengar ini. Di seluruh dunia, jumlah orang yang berani memperlakukan keluarga Shen dengan begitu enteng dapat dihitung dengan satu jari. Bahkan Gu Qiye tidak berani berbicara seperti ini, apalagi menghadapi kepala keluarga Shen, bahkan menghadapi seorang junior seperti itu Shen Lang, semuanya merendahkan diri. Tapi hari ini, Gu Chen menjelaskan bahwa dia akan melawan keluarga Shen sampai akhir. Masih banyaknya orang-orang tangguh di Provinsi Barat Daya, sehingga banyak orang yang merasa pernah meremehkan Provinsi Barat Daya. Master Tian,
kepala keluarga Chen, kepala keluarga Wang, dan kepala keluarga Tan, seketika menjadi pusat perhatian. Semua orang menegakkan punggungnya. Ternyata beginilah rasanya dihormati. Seluruh tempat itu begitu sunyi sehingga tidak ada yang berani berbicara dengan arogan, dan tidak ada yang berani tidak menganggap serius Provinsi Barat Daya. Jika bukan karena ada begitu banyak orang yang hadir, Tuan Tian akan sangat bersemangat hingga dia berteriak. Apakah kalian semua melihatnya? Ini Tuan Gu kami. Dia adalah tulang punggung Provinsi Barat Daya kami. Namun, Tuan Tian hanya bisa bersemangat saat ini dan tidak boleh terlalu sombong. Bagaimanapun, dia hanya unggul dalam hal momentum, tetapi dia belum memenangkan Ganoderma api. Apa yang dikatakan Gu Chen barusan membuat Shen Lang sangat marah hingga dia akan segera menerkam. Jika dia tidak dihentikan oleh orang-orang di sebelahnya, dia akan mengutuk. Nah, dalam situasi ini, siapapun yang gagal bertahan lebih dulu akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Marah dan omelan mungkin terkesan berlebihan, namun nyatanya, di hati semua orang, Anda sudah kalah. Bagus sekali. Kalau begitu saya ingin melihat seberapa mampu Anda melawan keluarga Shen saya. Kata Shen Lang dengan cibiran di bibirnya. Gu Chen merentangkan tangannya dan berkata dengan tenang, tolong beri saya pencerahan. 300 juta. Shen Lang mengangkat tanda itu bahkan tanpa berkedip, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa jika Anda tidak punya uang untuk melunasi tagihannya nanti, menurut sesuai aturan, tangan dan kakimu akan diamputasi, atau dikirim ke penjara selama 50 tahun. 320 juta. Gu Chen mengangkat tanda itu dan meletakkannya sambil tersenyum tipis, kalau begitu ayo ganggu Tuan Shen. Saya berani berteriak, dan saya berani dipenjara selama 50 tahun. Menarik. Saat ini, semua penonton begitu heboh hingga tak berani mengungkapkan amarahnya. Pemandangan indah seperti itu mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun. Di mata mereka berdua, uang kini hanyalah angka. Apa yang terjadi sebelumnya? Shen Lang masih menahan amarahnya dan mempertahankan citranya sebagai orang kaya, tetapi kemudian, ketika dia mengetahui bahwa Gu Chen tidak kalah dengan dia sama sekali, momentum Shen Lang mulai goyah. Siapa yang akan mengira Gu Chen dilahirkan dalam keluarga kaya? Karena temperamen orang ini sangat stabil sehingga ratusan juta tampaknya tidak berarti apa-apa di matanya. Untuk berbicara tentang Gu Chen, tetapi mereka tidak bisa. Ide ini terputus. Pertarungan antara kedua belah pihak sedang intens sekarang, dan akan buruk jika orang luar tiba-tiba mengganggu pikiran Gu Chen. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh dan berada di bawah tekanan yang besar. Keringat di dahiku terus-menerus terhapus. Gu Chen mengangkat tanda itu dan terkekeh. Shen Lang langsung mengangkat tanda itu lagi dan berkata dengan suara yang dalam, 400 juta. Juga, Tuan Rumah. Saya ingin Anda memeriksa berapa banyak asetnya. Jika dia tidak punya uang dan dengan sengaja membujuk saya untuk menaikkan harga, maka keluarga Shen saya tidak mudah untuk ditindas. Tindakannya langsung gagal. Ini menunjukkan bahwa Shen Lang mulai kehilangan kesabaran. Bukan karena dia tidak punya cukup uang, tetapi karena dia telah kehilangan hatinya pada Gu Chen. Pembawa acara berdiri di atas panggung mengangguk sedikit, Tuan Gu, jika Anda ingin menambahkan lebih banyak, Anda perlu memberikan beberapa bukti properti. Apakah ini sikapmu dalam melakukan sesuatu? Gu Chen berkata dengan nada dingin. Pembawa acara pun segera menyeka keringat di keningnya dengan lengan bajunya, Tuan Gu, saya juga bertindak sesuai aturan. Mohon bekerja sama dengan saya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera pembawa acara turun dan Gu Chen menunjukkan kepadanya pesan teks di teleponnya. Lelang berlanjut. Setelah pembawa acara melihat ponsel Gu Chen, dia segera berbalik dan berjalan ke atas panggung. Berapa banyak uang yang dia punya? Shen Lang memandang pembawa acara dan berkata dengan nada buruk. Maaf, Tuan Shen. Memeriksa orang di tengah jalan melanggar aturan. Saya tidak bisa mengungkapkan privasi pelanggan. Lelang akan dilanjutkan. Tuan rumah juga berkata dengan ekspresi tidak senang. Seseorang sudah setengah jalan dalam pelelangan. Saya harus melihat apakah mereka memiliki kekuatan finansial untuk melanjutkan. 500 juta. Gu Chen juga mengangkat tanda itu dengan tenang. Semua orang terkejut. Gu Chen telah menambahkan 10 juta hingga 20 juta sebelumnya, tetapi setelah memeriksa ponselnya, tiba-tiba jumlahnya meningkat menjadi 100 juta. Apakah kamu gila? 500 juta telah benar-benar melebihi nilai asli dari Ganoderma api ini, tahukah kamu? Ye Dongqing mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukannya berjuang sampai akhir untukku. Gu Chen juga meliriknya. Jika dia mengatakan kepadanya bahwa alasan mengapa dia menginginkan Ganoderma api adalah untuk Bai Ying, dia tidak tahu apakah Ye Dongqing akan mencabik-cabiknya saat itu juga. Masalah besar jika kamu kehabisan uang, hasilkan saja lebih banyak uang. Lagi pula, sulit untuk membeli kebahagiaanmu.
Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh. Bodoh. Ye Dongqing menoleh ke samping dan berteriak. Sejujurnya, Gu Chen sebenarnya punya rencana di benaknya. Ganoderma api ini pasti akan menyelamatkan Bai Ruohan, tapi Ganoderma api pasti tidak bisa menyembuhkannya. Setelah mengambil Ganoderma api ini, dia pertama kali mengolahnya sebagai bahan obat untuk keluarga Ye. Setelah sukses, bukankah dia akan memiliki pasokan yang stabil di masa depan? Tuan Muda Gu, apakah Anda masih bisa menahannya? Tuan Tian bertanya pelan dari samping. Dia mengangguk sedikit, tidak masalah untuk saat ini. Oke, bagus. Tuan Tian terus melihat ponselnya, seolah menunggu panggilan seseorang, dia menghela nafas lega. Brak. Shen Lang langsung melemparkan tanda penawaran ke lantai, 1 miliar. Ada beberapa penonton di dekatnya yang sedang minum air. Ketika mereka mendengar penawaran bernilai 1 miliar, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan airnya. Tadi, Gu Chen baru saja menambahkan 100 juta, dan semua orang mengacungkan jempolnya. Sekarang Shen Lang langsung menambahkan 500 juta. Harga awal puluhan juta malah naik menjadi 1 miliar. Sejujurnya, bahkan jika Ye Dongqing memintanya menghabiskan 1 miliar untuk membeli barang ini, dia tidak akan bisa berpisah dengannya. Gila, ini benar-benar gila. Ya Tuhan, Tuan Shen benar-benar marah kali ini. Keluarga Ye hancur. Apakah kamu dalam masalah? Hei, anak kecil dari provinsi Barat Daya ini cukup baik. Saya khawatir dia tidak akan dapat bertahan hidup kali ini dengan tawaran dari Tuan Shen. Bersambung.